wabarakatuh. Welcome back to my channel Mubinka bersama gue Inka. Ya jadi udah lama ya gue gak bikin konten ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Dan sedikit pengumuman, mungkin agak sedikit terdengar klise. Jadi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu channel gue udah mencapai 1000 subscriber dan udah menempuh jam tayang 4000 jam tayang juga. Jadi alhamdulillah sudah bisa monetize setelah perjuangan setahun 4 bulan dan ratusan video udah aku bikin. Jadi aku sebelumnya mau makasih dulu, ngucapin makasih buat teman-teman yang selama ini udah nonton, udah support, udah subscribe, yang like dan komen. Thank you banget, semoga kalian semua berkah ya. Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas salah satu film gitu kan, yang sebenarnya plan dulunya awalnya tuh pengen tayang di bioskop, tapi akhirnya tayangnya di bioskop online gitu. Judulnya adalah Jakarta versus Everybody. Apa di Jakarta? Mayan bang. Lu seriusan aktor? Tapi masih harus fokus. Gak ada kerjaan gue. Ya udah mau bantuin gue nggak? Lo bilang lo aktor kan? Lo butuh keaktoran lo di sini. Sutradarai oleh Ertanto Robi, dan untuk jajaran castnya ada Jeffrey Nicole, Wulan Guritno, ada Ganindra Bimo, Dea Panendra, Jajang Senior dan lain-lain. Dan FYI, Jeffrey Nicole di sini sebagai salah satu penulisnya gitu. Oke, jadi menceritakan seorang pemuda bernama Dom diperankan oleh Jeffrey Nicole. Dia itu awalnya di Jakarta tuh sebagai aktor figuran ya. Dia tuh pengen bercita-cita menjadi aktor terkenal gitu, tapi hanya jadi figuran. Suatu hari dia tanpa sengaja bertemu dengan sepasang kekasih ya bernama Pinkan dan Radit, dimana mereka berdua itu selain punya pekerjaan sendiri sebagai DJ dan juga tukang cukur rambut, juga memiliki pekerjaan sebagai sindikat narkoba gitu ya. Dan dimana si Dom ini yang dimana dia udah kebiasaan acting, akhirnya ngambil pekerjaan jadi seorang kurir narkoba gitu. Karena bertemu dengan berbagai macam karakter pemesan narkoba tersebut, sampai akhirnya dia juga kenal sama salah satu cewek bernama Kansa, diperankan oleh Dea Panendra, yang Kansa ini merupakan pekerjaannya itu perias mayat gitu. Lalu bagaimanakah kisah Dom selanjutnya? Ya, jadi gue warning dulu, filmnya ini adalah film untuk dewasa ya, 21 plus gitu. Jadi memang banyak adegan-adegan dewasa dan berani gitu ya, ditampilkan oleh para aktor-aktornya. Jadi pasti nonton udah sesuai umur gitu. Dan jadi hal-hal yang dari prosnya dulu kita masuk, yang hal yang menarik ya, bagi gue menarik adalah konsepnya itu memang dia menggambarkan potret kerjamnya gitu, karena realita kehidupan gitu di ibu kota. Ya mungkin ada yang pernah nonton film Lovely Man, nah kayak gitu. Dan memang film ini juga salah satunya mungkin tribute untuk film tersebut gitu ya. Terus Taxi Driver ya, konsepnya seperti itu, sangat realis gitu dengan kamera handheld gitu, karena jalan-jalan kayak gitu. Terus juga tidak terlalu banyak dialog sih sebenarnya, dan memang naskahnya itu sangat lugas saat apa adanya. Memang banyak ucapan-ucapan kata-kata kasar ya, yang akhirnya seingatku juga ada beberapa yang udah disensor juga gitu. Jadi gue orang ngomong apa gitu kan ya, kayak ngomong tapi nggak ada suaranya gitu ya. Acting para pemain gitu ya, Jeffrey Nicole, sebenarnya Jeffrey Nicole memang nggak terlalu spesial sih bagi gue. Malah justru gue lebih suka sama karakter dan actingnya Ganindra Bimo. Dia merupakan sebagai Radit yang memang karakternya dalam, terus dia kayak believable banget jadi bandar narkobanya tuh, gangsternya tuh kayak dapat banget gitu. Wulan Guritno juga oke gitu kan ya. Bayangkanlah dia udah umurnya sudah tidak muda lagi tapi masih tetap kece banget, jadi seorang DJ juga sangat believable. Terus juga ceritanya ya mudah dicerna sih, nggak usah terlalu mikir yang berat-berat gimana gitu ya. Tapi memang perlu kedewasaan untuk menontonnya. Tapi karena memang sakingnya gampang aja untuk diikutin, memang ini kan kayak potret kehidupan itu ya. Sayangnya nih konsepnya menurut gua gitu, ceritanya tuh kayak dangkal sih, kayak kurang bisa digali lebih dalam lagi. Mungkin backstory-nya si Dom, keluarganya misalnya, atau mungkin tambahan-tambahan sisi drama yang bisa menguras air mata, sebenarnya tuh berpotensi banget. Di sini tuh gua tidak merasakan hal ada yang sangat emosional tuh, nggak ada gitu. Kayak judulnya sih Jakarta versus Everybody, cuman gue tidak merasakan kerasnya hidup di Jakarta tuh kayak nggak berasa gitu, karena semuanya tuh kayak serba mudah aja. Tidak ada gambaran kalau dia tuh misalnya gitu kan ya bikin gak bisa makan apa segala macam tuh, kayak enggak gitu loh ya. Dan terus juga gue sebenarnya agak ngarepin, ini kan memang mereka kehidupan di rumah susun ya, nggak usah daerah Tebet gitu ya, yang mana sebenarnya rumah susun itu kan karakternya tuh banyak banget ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah nonton film fiksi itu karya Mauli Surya ya, yang main itu ada Sheryl, itu bener-bener potret kehidupan di rumah susunnya tuh, dari mulai yang bejat, yang baik, yang wah semuanya ada. Kalau di sini tuh gue ngeliatnya kayak karakter-karakter di sana tuh memang udah dark semua, udah hampir ya
hampir 100% tuh udah yang gelap semua gitu karakternya gitu, meskipun ada salah satu karakter yang diperankan oleh Jajang Sendor yang memang sangat ironi, lo di depannya seolah-olah gimana tapi ternyata di endingnya memang reveal oh ternyata ya itu juga sebuah situasi yang satir dan ironi sih sebenarnya. Cuman gue ngarepin ada lebih sisi-sisi yang kontras gitu kan, kayak contoh ya gue nggak mau akan ngebandingin lagi gitu ya sama Lovely Man. Iya, bapaknya waria gitu kan ya, cuman anaknya ini santri. Nah itu kan ibaratnya kan dua hal yang sangat kontras, ketika digabung tuh jadi dapet emosional aduk-aduk tuh dapet. Kalau itu kayak dari pertama universe-nya si Dong tuh emang udah kelam aja gitu, pertama kali kenal sama si Pinkan sama si Radit tuh udah kayak mereka tuh udah kayak satu universe dari dunia gelap, ngerti kan lo? Dan entah kenapa kayak pertama kali mereka ketemu tuh udah kayak langsung akrab gitu, langsung kayak orang yang udah kenal lama kayak gitu loh. Adaptasinya tuh gue ngerasanya agak kurang sih gitu ya. Jadi mungkin yang gue bisa petik pesan moral dari sini mungkin kayak gambarin kan potret kehidupan dunia sindikat narkoba tuh kayak gitu ya. Ya jadi gimana caranya kita sebagai masyarakatnya jangan sampai masuk lingkaran itu gitu kan ya. Kalau ada pilihan yang lebih baik, mengapa mengambil jalan itu, karena masih banyak jalan lain yang lebih halal lah, intinya sih kayak gitu ya utama. Ya jadi overall menurut gue ini adalah film Indonesia yang berani, yang lugas, yang serba artsy. Cuman sayangnya mungkin kedalaman ceritanya apabila digali lebih dalam akan lebih baik mungkin hasilnya. Dan ini dia skor gue untuk film Jakarta vs Everybody. Nah, bagaimana teman-teman udah nonton? Apakah sependapat sama gue atau mungkin ada pendapat-pendapat lain? Just let me know, tulis di kolom komentar. Oh ya, jadi buat teman-teman yang pengen nonton gue review di platform lain, gue juga aktif di platform GoPlay. Gue live di sana, live streaming setiap hari Selasa dan Kamis jam 1 siang. Nah, gimana cara nontonnya? Jadi kita ngebahas film, kita interaksi di sana, kita bisa ikut kuis, ada gue juga bagi-bagi hadiah juga di situ. Nanti kalian bisa klik ya di kolom deskripsi itu ada linknya cara nontonnya kayak gimana gitu. Jadi silahkan yang mau nonton ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video. Bye-bye.